Buat kalian yang ingin tahu jenis desain apa saja yang berpeluang menghasilkan uang, kalian harus lihat video ini. Di sini kita akan bahas jenis-jenis desain yang berpeluang menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan coba membahas jenis-jenis desain apa saja yang berpeluang menghasilkan uang. Jadi untuk kalian yang mungkin baru ingin belajar atau mungkin punya niatan buat terjun di dunia desain grafis, atau mungkin kalian yang punya hobi desain grafis, mungkin kalian bingung masih pengen cari penghasilan di dunia desain grafis tapi bingung caranya gimana gitu ya kan, atau jenis desain apa saja yang bisa berpeluang menghasilkan uang gitu untuk kalian. Di video kali ini saya akan coba bahas jenis-jenis desain grafis apa yang mungkin bisa berpeluang menghasilkan uang untuk kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah desain logo. Kenapa ini ada di urutan pertama gitu ya kan? Saya urut di urutan pertama karena pengalaman saya selama ini, salah satu sumber penghasilan yang paling besar dari desain grafis itu adalah desain logo. Banyak yang belum tahu memang kalau desain logo ternyata bisa menjadi salah satu lini dari mencari penghasilan di kalangan desain grafis gitu. Khususnya sih yang fokusnya itu dia di identitas branding gitu ya kan. Logo sendiri, kalau kita maknain logonya itu sendiri kan adalah suatu gambar atau bentuk atau sketsa mungkin kan, yang dia merepresentasikan suatu produk, barang atau jasa atau suatu lembaga usaha mungkin secara garis besar seperti itu gitu ya kan. Dan dia berisi suatu informasi atau identitas si barang, jasa, produk atau lembaga itu sendiri gitu ya kan. Nah, kenapa sekarang ini saya bilang peluangnya sangat bagus? Karena gini, di era e-commerce sekarang ini banyak banget penggiat-penggiat usaha online yang mereka itu butuh jasa ini, baik dari penggiat usaha dia menengah ke atas ataupun menengah ke bawah gitu. Jadi mereka ingin tampak profesional gitu ya kan, usaha mereka tampak profesional. Salah satu caranya adalah yang pertama, kita pasti mengakuin bahwa logo sendiri itu dia yang paling tampil utama di depan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mereka merasa logo mereka sendiri itu sudah nggak baik, pasti nanti ke belakangnya itu yang dikhawatirkan kan image orang terhadap usaha atau tempat itu akan jatuh juga gitu. Makanya mereka butuh orang yang ahli di bidang jasa ini gitu loh. Untuk pasarnya sendiri sebetulnya kalian nggak perlu khawatir, apalagi kalau kalian yang baru ingin terjun di dunia ini gitu ya kan. Kalian nggak perlu khawatir karena apa? Di Indonesia sendiri itu banyak platformnya sebetulnya. Kalau kalian belum bisa buka pasarnya sendiri, belum bisa open market sendiri gitu, kalian bisa gunain jasa dari platform ini gitu. Ada beberapa platform sebetulnya yang bisa kita ikutin, cuman ada salah satunya itu yang saya ikutin, yaitu 1000 Lancer. 1000 Lancer ini sebetulnya berisi freelancer yang dia itu ahli di berbagai macam bidang gitu. Jadi nanti 1000 Lancer yang akan mengatur si klien ini butuh jasa apa begitu. Nanti 1000 Lancer yang akan menghubungi kita. Untuk tampilan sendiri saya akan kasih lihat ya, sedikit apa yang akan kalian dapat kalau di 1000 Lancer, supaya kalian punya gambaran nanti gitu loh. Kalau misalnya kalian emang pengen serius buat ngerjain salah satu jenis desain ini, supaya kalian nggak bingung nanti cari pasarnya seperti apa, untuk awalnya kalian bisa gabung di sini. Saya akan kasih lihat sedikit. Oke, di layar sudah kelihatan. Ini adalah tampilan desktopnya dari 1000 Lancer. Jadi kalau misalnya nanti kalian begitu daftar itu, kalian pasti akan dikasih pilihan jenisnya apa yang kalian mau gitu. Nah, untuk sekarang ini saya masuk di salah satunya, itu adalah graphic designer dan identitas branding gitu. Nah, kalau kalian buka di sini kalian lihat dia banyak macamnya gitu. Klien butuh banyak macam bantuan gitu kan, butuh bantuan jasa berbagai macam. Ada packaging designer, dia biasanya ini mengatur atau membuat suatu packaging produk gitu kan, entah itu kotak, mungkin shopping bag dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini dia freelancer quote. Nah, artinya apa? Freelancer sendirilah, kita sendiri gitu ya, yang menggunakan pemilik jasa itu mengatur harga
jasa kita berapa gitu ya kan, bukan si klien yang meminta. Nah kalau di bawahnya lagi ada lagi nama ini logo brand ya kan. Di sini ada GR-nya, rupiahnya ya kan. Di sini ditulis 500.000, artinya apa? Si klien sudah menentukan bahwa mereka punya budget segitu untuk kita si pemilik jasa, seperti itu. Lalu ke bawahnya lagi ada lagi, ini kan jasa desain stiker 300.000. Terus habis itu ini jasa membutuhkan logo desain kemasan produk. Nah ini 1.250.000, lumayan ya kan. Terus ada lagi ini 1.500.000. Lalu ada lagi 1.300.000, 500.000. Lumayan ya kan, nggak kebayang gitu kan, cuma desain logo kalian bisa dapat segitu. Terus kalau misalnya nanti kalian terdaftar di Sribulancer, biasanya nanti kalian akan rutin dikirim email. Nah ini emailnya, email saya biasanya. Nah ini dia dapat, kita bakalan dapat nih yang begini-begini. Nah dapat rekomendasi job gitu dari si klien, dari Sribulancernya, permintaan dari klien. Nah ini biasanya kayak gini. Nah ini pembuatan logo dan stiker packaging makanan. Terus ada juga ini desain logo, first budget misalnya kayak gitu. Ini contoh kecil aja, gambar kecilnya aja biar kalian tahu gitu ya kan. Banyak sih sebetulnya email yang lain, cuman itu gambaran kecilnya aja yang saya kasih lihat. Nanti kalian bisa coba sendiri, buka sendiri. Banyak lagi platform lain gitu ya kan, ada 1000, terus ada 99 design kalau nggak salah. Dari habis itu juga banyak banget gitu loh. Kalau kalian mau coba cari, insya Allah banyak. Oke, itu tadi gambarannya gitu ya kan. Kalau misalnya kalian pengen fokus di jenis desain logo, kemudian selanjutnya itu mungkin sekarang cukup ya desain logonya ya gitu. Jadi sekarang kita beralih lagi ke yang poin kedua. Yang poin kedua itu adalah jenis desain yang berpeluang menghasilkan uang. Yang kedua itu adalah nih, desain Instagram. Kenapa saya bilang ini juga berpeluang? Saya ingatkan lagi, ini hanya sesuai dengan pengalaman yang saya alamin gitu ya kan. Desain Instagram ini bisa menjadi peluang dari usaha kalian dalam mencari penghasilan di dunia desain grafis gitu. Kenapa saya bilang ada peluangnya di sini? Karena gini, kalian pasti kalau yang sering buka Instagram, kadang-kadang ngelihat ada beberapa produk itu yang dia Instagramnya itu dari feed satu ke feed yang lainnya itu tertata dengan baik. Nah mereka ini biasanya menggunakan jasa desain grafis. Biasanya juga termasuk Instastory. Setelah itu juga banyak lagi sih sebetulnya. Cuma biasanya sih yang satu paket itu yang sering saya terima itu biasanya desain feednya plus Instastory-nya begitu. Nah nantinya kalian bisa gunain ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Kalian tinggal, biasanya di Sribulancer yang tadi mereka juga ada beberapa klien itu yang butuh tenaga atau jasa untuk desain Instagram, feed Instagram, biasanya seperti itu. Biasanya mereka paketan sih gitu. Dan biasanya saya terima bayaran itu ya bisa dibilang antara 300 sampai 1.500.000 tergantung dari banyaknya feed dan Instastory-nya gitu. Nanti bisa kalian coba sendiri cari pasarnya gimana gitu ya kan. Nanti saya juga akan kasih tutorial gimana caranya bikin Instagram yang dia bisa nyambung gitu ya kan, dari feed satu ke feed yang lainnya. Habis itu juga supaya dia cocok sama kemasan atau produk yang kalian pasarkan seperti apa begitu. Oke, kayaknya cukup dulu untuk desain Instagramnya. Selanjutnya poin ketiga, jenis desain atau jenis desain yang berpeluang menghasilkan uang. Berikutnya yang ketiga itu adalah desain artwork. Aku kurang ngerti deh, cuma di kalangan anak-anak grafik desain gitu ya kan, desain grafis gitu, biasanya anak-anak bilangnya artwork design. Jadi biasanya artwork design itu kayak semacam dia desain gambar baju, terus flyer, pamflet, itu yang seperti itu gitu loh. Nah kenapa saya bilang ini juga bisa jadi salah satu peluang kalian untuk menghasilkan uang dari desain grafis, karena kayak gini, sekarang ini mulai banyak gitu bermunculan vendor biasanya sih ini yang produksi kaos lembaran ya. Kalian pasti pernah dengar atau pernah lihat iklan-iklannya yang produksi baju lembaran.
atau per pieces gitu ya kan, dia nggak lagi main lusinan kayak gitu. Saya sempat coba sebetulnya project ini. Jadi gini, kalian nggak bisa sebetulnya jual hanya desainnya aja, walaupun kadang kalian bisa dapat projectnya, tapi itu kecil kemungkinannya. Cara memperbesar peluangnya dari artwork ini adalah dengan kalian desain sendiri bajunya. Misalnya ini kita ngomongin masalah baju ya, artwork baju gitu kan, kalian desain sendiri. Setelah itu baru kalian cari vendor, berapa kira-kira untuk produksi per piecesnya. Nanti kita akan coba bahas juga jenis apa, cara mendesainnya yang kira-kira itu akan hemat buat kalian produksinya gitu loh, sehingga kalian bisa ambil keuntungan dari selisih antara modal sama penjualan nanti, seperti itu. Nah, nanti setelah kalian bisa mendesainnya, kalian bisa open order atau pre-order gitu kan, sekarang lagi marak pre-order gitu. Karena kalau kalian saya nggak punya modal dulu, coba bikin seperti itu, habis itu bikin segmentasi pasarnya seperti itu ya kan. Jadi kalian buat desainnya, terus udah gambar bajunya misalnya kayak gitu, baru kalian buka pasarnya, kalian tawarkan kayak gitu. Nah, nanti dapat berapa, kalian tinggal bawa ke vendor. Nanti vendor produksi, kalian tinggal ambil selisih dari penjualan dan modal, seperti itu. Karena kalau misalnya berharap sama desainnya aja, kecil kemungkinan, tapi kalian bisa perbesar dengan cara seperti itu. Jadi perbesar keuntungannya adalah dengan buat sendiri desainnya, kemudian cari buyernya, kemudian kalian cari vendornya, produksi sendiri. Peluangnya di situ. Jadi siapa tahu nanti kalian sering pasarin, ternyata desain kalian itu menarik banyak customer gitu ya kan. Kalian bisa buka clothingan sendiri gitu ya kan, kalian bikin outlet atau store sendiri, akhirnya nanti bikin distro sendiri, bisa nanti ke sana kan gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan juga akhirnya akan membuka peluang yang lain gitu. Oke, selanjutnya ini sudah ya, desain artwork udah. Selanjutnya itu jenis-jenis desain yang berpeluang menghasilkan uang yang keempat itu adalah desain cutting sticker dan decal sticker. Ini salah satu jenis desain yang mungkin belum kepikiran di beberapa grafik desain. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengerjakan beberapa project desain cutting sticker atau decal sticker gitu ya kan. Kadang-kadang si customer itu mereka pengen gitu motornya dimodifikasi atau mobil dimodifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, cuma sekarang kendalanya adalah kalau dia decal sticker atau printing sticker itu, dia biasanya akan menyiapkan sendiri desainnya karena sesuai dengan template-nya kan, seperti itu. Kalian bisa akali ini gitu ya kan. Kalian coba buka desainnya sendiri, kalian buat desainnya sendiri, kemudian habis itu kalian cari vendornya gitu, habis itu kalian produksi, baru kalian serahkan ke si klien, seperti itu. Atau kalian bisa buka jasa desainnya aja gitu, karena kadang-kadang ada klien itu yang mereka ngikutin sendiri gitu, maunya gimana gitu ke si vendor. Jarang banget misalnya, kadang-kadang si klien minta motornya dimodifikasi seperti apa, si vendor nggak bisa ngikutin karena mereka nggak punya jasa di desainnya gitu. Jadi kalian bisa gunain ini sebagai lini peluang untuk menghasilkan uang dari desain grafis juga gitu. Itu yang keempat tadi ya. Yang kelima, yang terakhir itu peluang atau jenis desain yang berpeluang menghasilkan uang itu, yang kelima adalah desain curriculum vitae. Kenapa saya bilang ini juga termasuk, saya rangkum di sini. Gini, desain CV sendiri sebetulnya mempermudah dari si job seeker sendiri dalam mencari pekerjaan gitu ya kan, memperbesar peluang lah gitu. Karena gini, terkadang kita tahu di zaman sekarang mencari kerjaan susah gitu ya kan. Kadang kita juga tahu nggak semua lamaran itu bisa kebuka sama HRD. Kita butuh suatu detail kecil yang itu akan membedakan antara CV yang satu sama CV yang lain, sehingga itu akan membuka peluang si job seeker lebih besar dalam mendapat pekerjaan. Jadi kalau misalnya CV-nya dibuat dengan dengan seadanya, saya kira juga bakalan kecil gitu loh, memperkecil kemungkinan untuk diliriknya oleh si HRD-nya tadi gitu. Tapi kalau kalian buka jasanya, siapa tahu bisa gitu kan membantu. Karena kalau kalian lihat sendiri,
di beberapa sosial media kalian pasti udah lihat iklan dari jasa pembuatan desain grafis di bidang CV gitu, desain CV gitu. Jadi menurut saya kalian nggak perlu harus punya suatu studio atau tempat usaha gitu. Kalian bisa tawarkan jasa secara personal gitu. Kalian bisa memanfaatkan sosmed kalian bisa memanfaatkan berbagai macam media gitu ya kan. Saya yakin semuanya sekarang juga pasti gunain sosmed gitu kan. Jadi saya rasa kecil kemungkinan kalau kalian nggak bisa manfaatin itu gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh ya. Jadi kita udah bahas 5 jenis desain. Banyak sebenarnya desain-desain lain yang mungkin akan berpeluang menghasilkan uang. Cuman saya rangkum, saya perkecil lagi jadi 5 aja, 5 jenis dulu karena itu sih sesuai gitu loh sama yang pernah saya alamin gitu. Jadi saya nggak berani ngomong kalau saya belum pernah alamin gitu. 5 desain tadi saya udah pernah kerjain semua dan memang paling banyak di antara beberapa jenis desain grafis gitu. Oke, itu dulu dari saya. Buat kalian yang baru ingin belajar, jangan nyerah, jangan putus asa. Kita sebagai manusia cuman bisa belajar dan berusaha. Sisanya serahkan sama yang Maha Kuasa. Saya Erlangga Cahya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.